Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiao Yan dan Lin Yan berjalan menuju kota ketika tembok kota megah, yang membawa aura firasat, muncul di depan mereka. Manusia datang dan pergi di bawah gerbang kota yang menjulang tinggi. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan atmosfer yang berisik. Mereka berdua dengan lancar memasuki kota. Mereka melihat jalan yang luas dan di toko-toko dan gedung-gedung yang tak ada habisnya di kedua sisi jalan. Masa hitam kepala manusia dan kebisingan yang mereka ciptakan di jalanan berubah menjadi gelombang suara besar yang menyebar, membanjiri awan. Kota Tianhuang benar-benar bersemangat. Itu bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa kota paling makmur di wilayah-wilayah sudut hitam. Xiao Yan tanpa sadar menjentikkan lidahnya dan memuji ketika dia melihat ke kota yang perkasa dan lalu lintas manusia. Ini adalah wilayah tengah dari dataran tengah, area tengah seluruh benua. Meskipun wilayah sudut hitam juga cukup kuat, bagaimana bisa membandingkannya dengan tempat ini? Lin Yan tertawa. Dia segera mengidentifikasi rute mereka dan memimpin Xiao Yan ke lokasi rumah klan Liu. Dia pernah tinggal di tempat ini untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dia cukup akrab dengan kota Tianhuang. Xiao Yan mengikuti di belakang Lin Yan. Mereka berjalan di beberapa jalan panjang dan mengambil beberapa giliran sebelum sebuah manor yang sangat luas muncul di depan mata mereka. Manor ini sangat besar. Selain itu, ada beberapa penjaga dengan senjata di tangan mereka saat ini di luar manor. Pandangan waspada mereka menyapu sekeliling mereka. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat pertahanan ketat dari manor. Dia berkata dengan terkejut, apakah ada kebutuhan untuk begitu banyak penjaga di siang hari bolong? Lin Yan juga tertegun. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, tampaknya ada sesuatu yang salah. Klan Liu tidak memposting begitu banyak penjaga di masa lalu. Tunggu sebentar, begitu Lin Yan mengatakan ini, matanya mengembara sebelum dia menghentikan seorang pria yang tergesa-gesa berjalan lewat. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia bertanya, teman, bolehkah aku tahu apa yang telah terjadi di kota Tianhuang ini? Mengapa klan Liu bertindak seperti ini? Orang yang Lin Yan telah berhenti meliriknya dengan ragu sebelum bertanya. Apakah kamu datang dari tempat lain? Saat ini, klan Liu dan klan Cheng berjuang untuk hak pengelolaan lubang cacing. Kedua klan telah memimpin cukup banyak orang ke area terbuka di tengah kota. Semua orang di kota telah berlarian untuk menonton pertunjukan. Lin Yan sekali lagi merajut alisnya ketika dia mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke orang di depannya sebelum berbalik dan berjalan ke sisi Xiao Yan. Dengan suara lembut, dia berbisik, maaf, aku ingat bahwa seharusnya giliran klan Liu untuk memiliki hak pengelolaan lubang cacing tahun ini. Mengapa pertarungan terjadi? Xiao Yan juga telah mendengar apa yang orang itu katakan sebelumnya. Dia segera menyeringai dan berkata, tidakkah kita tahu jika kita menuju ke tengah kota dan lihat? Lin Yan mengangguk. Dia segera tertawa, sepertinya Liu Qin tidak mudah menjadi kepala klan. Ikuti aku, pertarungan seperti itu tidak biasa. Setelah mengatakan ini, Lin Yan berbalik dan memimpin jalan. Dia dengan cepat berjalan ke tengah kota. Xiao Yan juga tersenyum dan mengikuti di belakang. Di tengah kota Tianhuang adalah daerah yang sangat luas yang terbuat dari batu hijau. Sebuah platform batu terletak di tengah-tengah tanah terbuka. Di atasnya ada lubang cacing hitam gelap besar yang perlahan berputar. Riak spasial mengejutkan menyebar dari itu. Saat ini,
Area di sekitar tanah terbuka ditempati oleh lautan manusia yang padat. Suara dari itu seperti suara iblis, menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan kesakitan. Sejumlah mata penasaran yang tak terhitung jumlahnya sedang mengawasi tengah-tengah tanah terbuka. Ada dua kelompok orang yang saling berhadapan di tempat itu. Chen Yao, lubang cacing harus dikelola oleh klan Liu aku tahun ini. Apa yang kamu maksud dengan tindakan kamu hari ini? Yang memimpin kelompok di sisi kiri adalah pria yang tegap. Dia mengerutkan kening dan ada aura kekuatan bahkan tanpa kemarahan. Wajah semacam ini agak akrab. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, orang akan menyadari bahwa orang itu tidak bisa menjadi orang selain Liu Qing. Liu Qing saat ini tidak lagi memiliki roh yang dia miliki saat itu. Mengganti semangat itu adalah semacam ketenangan. Setelah semua, klan Liu membutuhkan kepala klan yang berkualitas, bukan anak muda dan impulsif. Ada dua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing. Kedua orang ini berdiri secara acak, tetapi mereka memiliki aura megah yang kiat li beriak. Tidak ada yang berani meremehkan mereka sebagai hasilnya. Selain itu, ada sosok yang besar dan indah berdiri di samping. Wanita ini mengenakan pakaian merah. Wajahnya seperti bunga persik dan dipenuhi dengan daya pikat. Setiap pria yang melihatnya akan merasa tertarik. Wajah ini juga akrab. Dia memiliki nama yang memikat, Liu Fei. Saat itu, dia memiliki konflik kecil dengan Xiao Yan di Akademi Dalam. Namun, setelah beberapa tahun, Liu Fei yang sekarang muncul semakin memikat. Dia seperti buah persik matang yang menyebabkan mata cukup banyak pria tanpa sadar melayang ke arahnya. Hihi, Liu Qing, jika kami membicarakannya, kamu adalah generasi yang lebih muda dari aku. Kamu seharusnya tidak berbicara dengan cara yang tidak sopan kepada senior. Ada sekelompok besar orang yang mirip dengan garang yang terlihat di seberang kelompok Liu Qing. Pemimpin mereka adalah seorang pria setengah baya. Matanya melirik Liu Qing dengan cara jahat sebelum dia tertawa aneh. Wajah Liu Qing mengungkapkan senyum dingin ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara orang tua terdengar di tanah terbuka. Ini pesanan terbaru dari lembah api yang terbakar aku. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah ketika mereka mendengar suara ini. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria tua berjubah merah yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Ada cukup banyak bintik-bintik merah di wajah tuanya. Penatua Cihuo dari lembah api yang terbakar. Tanah terbuka memancarkan banyak seruan ketika orang-orang melihat lelaki tua ini. Ekspresi Liu Qing dan dua lelaki tua di belakangnya sedikit berubah. Segera, mereka menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan sopan, "Itu sebenarnya Penatua Cihuo. Bolehkah aku tahu apa alasan dari tatanan baru ini? Menurut peraturan di masa lalu, sekarang bukan saatnya untuk menyerahkan hak pengelolaan lubang cacing." Kepala lembah telah memberi perintah. Dia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk pergi ke lembah api yang terbakar untuk membantu dirinya yang lanjut usia memperbaiki pil obat. Namun, dia belum menemukan orang yang cocok sampai sekarang. Oleh karena itu, ia telah mengeluarkan perintah ini. Setiap klan yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi akan mendapatkan hak pengelolaan lubang cacing. Ini akan efektif selama 3 tahun. Orang tua yang dipanggil Penatua Cihuo berbicara dengan suara lemah. Klan Cheng telah menemukan seorang alkemis tingkat 6 yang telah diakui oleh Menara Pil. Jika klan Liu kamu juga dapat menemukan satu dan mengundangnya untuk mengikuti aku ke lembah api pembakaran, lubang cacing ini akan diserahkan kepada kamu. Selain itu, hak akan diperpanjang dari 1 tahun hingga 3 tahun. Penatua Cihuo menunjuk ke arah klan Cheng. Ada seorang lelaki tua dengan jubah alkemis berwarna ungu,
yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Seorang alkemis tingkat 6. Ekspresi Liu Qing berubah ketika dia mendengar ini. Klan Liu mereka memang memiliki seorang alkemis. Namun, yang terbaik hanyalah seorang alkemis tingkat 5. Mereka tidak pernah memiliki seorang alkemis tingkat 6. Setelah semua, seorang alkemis di tingkat itu akan dapat memperoleh perawatan yang baik dari faksi seperti lembah api yang terbakar. Siapa yang akan datang ke klan mereka, yang tidak besar atau kecil? Penatua Chihuo, masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bisakah kamu memberikan klan Liu kami beberapa hari? Kami pasti akan pergi mencari seorang alkemis tingkat 6. Ekspresi Liu Qing berubah dengan cepat sebelum dia berbicara dengan cara ini. Penatua Chihuo menggelengkan kepalanya. Nada suaranya biasa seperti monoton. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh kepala lembah. Siapa yang berani menunda? Lupakan tentang klan Liu kamu, bahkan aku yang lama tidak memiliki kemampuan itu. Jika klan Liu kamu gagal mengundang seorang alkemis tingkat 6 hari ini, kamu akan menyerahkan hak pengelolaan lubang cacing ke klan Cheng. Ekspresi Liu Qing sangat buruk ketika dia mendengar Penatua Chihuo tidak memberi mereka sedikit pun wajah. Dia mengepalkan tangannya. Kemana dia akan pergi dan mencari alkemis tingkat 6 dalam sehari? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa alkemis tingkat 6 adalah umum seperti kubis? Seorang alkemis di tingkat seperti itu adalah kekuatan yang dekat bagian atas bahkan di dalam menara pil. Orang tua ini, yang tidak akan mati, pasti telah disuap oleh klan Cheng. Liu Fei mengertakkan gigi peraknya di belakang Liu Qing saat dia berbicara dengan ketidaksenangan yang besar. Tutup mulut, ekspresi Liu Qing tenggelam. Ketika dia mendengarnya, Liu Fei hanya bisa menginjak kakinya sambil merasa dirugikan. Dia berhenti berbicara setelah itu. Apa yang harus kita lakukan, tetua? Liu Qing menoleh, menatap kedua orang tua di belakangnya, dan menghela nafas. Kedua lelaki tua itu hanya bisa tertawa ketika mendengar ini. Mereka berkata, kami juga mendengar informasi samar-samarasi tentang lembah api yang terbakar mencari alkemis tingkat tinggi. Namun, kami tidak terlalu memperhatikannya. Tanpa diduga, Fei Er mungkin benar. Seseorang harus memberitahu klan Cheng sebelumnya. Aku juga telah mendengar tentang alkemis tingkat 6 ini. Dikabarkan bahwa dia adalah seorang alkemis peringkat tinggi yang maju ke tingkat 6 tingkat yang lama. Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki tingkat yang lebih tinggi di kota Tianhuang. Jantung Liu Qing merosot ketika dia mendengar mereka berdua berbicara dengan cara seperti itu. Kepalan tangannya terkepal erat sampai mengeluarkan suara retak. Lubang cacing terlalu penting bagi klan Liu. Ini adalah sumber penghasilan yang sangat besar bagi mereka. Hanya dengan penghasilan ini sebagai yayasan, klan Liu mereka dapat menyewa orang yang lebih mampu untuk memperluas faksi mereka. Namun, jika itu direnggut oleh klan Cheng, laju perkembangan mereka akan berakhir melambat jika tidak berhenti. Keponakan Liu, kamu seharusnya tidak terus memiliki lebah di kap mobilmu. Hanya dengan tenang menyerahkan hak pengelolaan lubang cacing. Jika aku bahagia di masa depan, aku mungkin membagikan sedikit keuntungan bagi klan Liu untuk dinikmati. Pria parubaya bernama Cheng Yao tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh ketika dia melihat ekspresi perubahan Liu Qing. Wajah Liu Qing telah berubah jauh lebih hijau ketika dia mendengar cemoohan yang tenang dari pihak lain. Namun, dia saat ini adalah kepala klan Liu. Setiap tindakan yang diperlukan untuk mempertimbangkan seluruh klan. Dia segera menekan kemarahan di dalam hatinya dan mengatupkan giginya dengan keengganan yang besar. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang dalam dan gelap. Cheng Yao, kamu bisa menganggap dirimu kejam. Ayo pergi.
Setelah mengatakan ini, Liu Qing hanya bisa melambaikan tangannya dengan wajah hijau sebelum berbalik untuk pergi. Hihihi, Liu Qing, ini tidak seperti kamu. Apakah kamu akan menyerah dengan cara seperti ini? Sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari luar tanah terbuka dan menertawakan Liu Qing ketika dia baru saja membalikkan tubuhnya. Lin Yan. Liu Qing terkejut ketika melihat orang yang telah tiba. Dia segera menghela napas sambil berkata sambil tersenyum pahit, lupakan saja. Ayo pergi. Kamu bukan seorang alkemis tingkat 6 dan tidak dapat membantu aku. Mendengar ini, Lin Yan tertawa dengan cara yang aneh. Dia berkata, aku mungkin tidak dapat membantu kamu, tetapi seseorang dapat membantu kamu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ia menoleh dan berteriak ke langit, berapa lama kamu akan tinggal di sana? Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat tindakan Lin Yan. Mereka segera mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat seorang pria muda berjalan di udara, menuju. Segera, pemuda itu mendarat dengan lembut di tanah. Berjalan di udara, seorang elit Douzong. Hati kelompok Liu Qing merasakan kedinginan saat melihat adegan ini. Dia baru saja akan menangkupkan tangannya dan mengatakan beberapa kata sopan ketika tawa yang dikenalnya, yang dia tidak bisa lupakan, tiba-tiba terdengar. Tawa ini menyebabkan tubuhnya mendadak kaku. Liu Qing, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kami bertemu. Apakah kamu tidak apa-apa? Tawa lembut akrab menyebabkan tubuh Liu Qing untuk sementara kaku. Sesaat kemudian, dia akhirnya sembuh. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat pemuda yang tidak dikenal itu. Kamu Xiao Yan. Kata-kata Liu Qing baru saja terdengar ketika tubuh indah Liu Fei di belakangnya tiba-tiba bergetar. Xiao Yan, nama yang meninggalkan kesan di hati yang sulit dihilangkan. Jenius sejati dari akademi dalam ini adalah seseorang yang bahkan saudara sepupunya, yang dia banggakan, tidak bisa mengejar. Matanya yang cantik diam-diam mengamati pria muda di depannya. Dia sedikit terkejut ketika mereka berhenti di wajah yang agak asing. Matanya yang waspada menemukan beberapa petunjuk dan tangannya sedikit bergetar di bawah lengan bajunya. Matanya mulai menghindarinya. Saat itu, dia telah mengembangkan dendam kecil dengan Xiao Yan. Itu karena dendam bahwa Xiao Yan telah bertukar pukulan dengan Liu Qing. Hasilnya, bagaimanapun, telah menyebabkan dukungan di dalam hatinya untuk sepenuhnya runtuh. Sampai saat ini, Liu Fei tidak bisa melupakan sosok kurus yang berdiri dengan bangga di arena pertempuran saat itu. Pada saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang baru saja tiba di Akademi Dalam. Namun, prestasinya telah menarik perhatian seluruh Akademi Dalam. Apakah benar dia? Bagian belakang gigi Liu Fei menggigit bibir bawahnya yang merah. Keindahan selalu menyukai pahlawan sejak zaman kuno. Di dunia ini ada banyak orang yang lebih kuat dari saudara sepupunya, yang dianggapnya tak terkalahkan dalam hatinya. Ini juga menyebabkan dia menahan diri yang tidak tertib dan belajar memperlakukan orang lain dengan lembut. Dia terlihat agak berbeda, tapi suaranya masih sama. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya menyapu Liu Qing saat dia berbicara dengan kejutan tak terduga. 7 bintang Do Huang. Tidak buruk, kamu jauh lebih kuat daripada Lin Yan. Liu Qing akhirnya bisa mengkonfirmasi identitas orang di depan setelah mendengar nada akrab ini. Kegembiraan melonjak ke matanya. Matanya juga menyapu Xiao Yan dan ekspresi wajahnya sedikit membosankan. Dia tertawa pahit, sepertinya kamu sudah menembus kelas Dou Song kan? Dia telah jelas menyaksikan Xiao Yan berjalan di udara tadi. Wajah orang-orang di belakang Liu Qing berubah sedikit setelah mendengar kata-katanya. Mata mereka terkejut saat mereka menyapu tubuh Xiao Yan.
sangat jarang menemukan ahli muda seperti Dou Zong. Aku hanya beruntung. Xiao Yan sedikit tersenyum, tetapi tidak menyangkalnya. Aku masih tidak bisa mengejarmu. Kamu memang layak menjadi orang dengan talenta paling luar biasa di Akademi Dalam. Aku tidak punya pilihan selain mengakuinya. Liu Qing menghela nafas. Saat itu, ketika dia setengah kaki ke kelas Dou Wang, Xiao Yan hanyalah seorang douling, namun dalam beberapa tahun yang singkat, Xiao Yan sudah mencapai tingkat yang hanya bisa dia pandang. Perubahan ekstrim ini benar-benar agak sulit diterima. Xiao Yan tersenyum. Matanya menyapu wajah Liu Fei di belakang Liu Qing dan tersenyum saat dia mengangguk padanya. Di bawah senyumnya, sebuah kemerahan yang cerah muncul di wajahnya. Matanya yang cantik dengan cepat berbalik arah. Kamu semua tidak menunggu aku ketika kamu pulang saat itu. Aku pikir sesuatu telah terjadi pada kamu. Mata Xiao Yan bergeser ke Liu Qing saat dia berbicara sambil tersenyum. Lin Yan mengatakan bahwa kamu sudah membalas dendam dan tidak ada gunanya bagi kami untuk tinggal lebih lama lagi. Oleh karena itu, kami telah membentuk kelompok dan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Itu benar. Mengapa kamu ada di sini? Liu Qing berbicara sambil tersenyum. Warna kehijauan di wajahnya sangat berkurang. Jelas, hatinya merasa sangat bahagia karena bisa bertemu Xiao Yan di sini. Aku harus pergi ke wilayah Pil. Kota Tianhuang memiliki lubang cacing yang mengarah ke wilayah Pil, jadi aku datang untuk mengunjungi kamu di sepanjang jalan. Xiao Yan tersenyum. Matanya menyapu orang-orang dari klan Cheng tidak jauh tanpa meninggalkan jejak. Liu Qing mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia segera tertawa dengan cara yang tidak dibatasi. Setelah hari ini, lubang cacing akan dibuka sekali lagi. Aku akan membantu kamu menyiapkan segala sesuatunya. Tinggalkan masalah kecil ini kepada aku. Sudah giliran klan Cheng untuk mengelola lubang cacing. Mereka selalu melihat klan Liu kami sebagai merusak pemandangan. Saudara sepupu, mereka hanya akan menyulitkan jika kamu menunjukkan dirimu sendiri. Liu Fei, yang berada di belakang Liu Qing, bergumam. Ekspresi Liu Qing tenggelam dan Liu Fei berhenti bicara. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu memerlukan bantuan aku? Xiao Yan tampaknya belum melihat wajah Liu Qing. Matanya pindah ke Liu Fei saat dia bertanya dengan tersenyum. Tidak ada, itu hanya masalah kecil. Ayo kembali dulu. Karena kamu telah tiba di kota Tianhuang, aku harus benar-benar menerima kamu apapun. Liu Qing melambaikan tangannya, menarik bahu Xiao Yan, dan tertawa. Aku tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu ketika kamu mengikuti aku ke Kekaisaran Jiama saat itu. Xiao Yan memandang Liu Qing dan dengan lembut tertawa. Tangan Liu Qing menegang di udara. Matanya mendarat di Xiao Yan sebelum dia tertawa pahit. Dia menghela napas, ini bukan Kekaisaran Jiama. Hanya kekuatan klan Cheng lebih kuat dari Mystic Cloud Sekte. Jika kamu melakukan intervensi, kemungkinan kamu akan berakhir dengan menarik beberapa masalah. Haha, Liu Qing, kamu benar-benar meremehkan Xiao Yan. Dia baru saja berjuang keluar dari paviliun petir angin. Bahkan kepala dari paviliun utara petir angin, Fei Tian, tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Hanya apa itu klan Cheng kecil. Lin Yan di samping meringkuk mulutnya saat dia berseru. Liu Qing dan dua sesepuh di belakangnya tercengang ketika mereka mendengar ini. Wajah mereka segera berubah sedikit, melawan jalan keluar dari paviliun petir angin. Jangan dengarkan omong kosong yang ditimbulkan orang ini. Aku baru saja turun dari gunung petir dan memiliki dendam dengan paviliun petir angin. Namun, itu sudah diselesaikan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tersenyum saat dia meremehkan ceritanya. Nada suaranya mungkin tampak seperti angin sepoi-sepoi,
Tetapi bahaya yang tersembunyi di dalam adalah sesuatu yang Liu Qing dan yang lainnya bisa rasakan secara samar-samar. Mata Liu Fei mengandung kedipan yang tidak biasa saat mereka perlahan-lahan menyapu Xiao Yan. Liu Qing mengeluarkan seruan kaget sebelum mulai berjuang sedikit. Akhirnya, dia menghela napas. Ini adalah masalah yang disebabkan oleh lubang cacing ini. Awalnya, seharusnya giliran klan Liu aku untuk mengendalikan lubang cacing ini tahun ini. Namun, lembah api yang terbakar telah menggunakan ini sebagai chip tawar-menawar untuk menemukan alkemis tingkat tinggi. Bahwa klan Cheng telah menemukan seorang alkemis tingkat 6 dari suatu tempat. Namun, alkemis tingkat tertinggi di klan Liu aku hanya tingkat 5. Mengapa lembah api pembakaran mencari alkemis tingkat tinggi? Dengan kemampuan mereka, tidak mungkin mereka tidak memiliki alkemis, bukan? Xiao Yan bertanya dengan sedikit keraguan. Aku tidak terlalu yakin tentang hal ini. Namun, dikabarkan bahwa kepala lembah-lembah api yang terbakar ingin memperbaiki pil obat yang membutuhkan bantuan beberapa alkemis tingkat tinggi. Liu Qing menggelengkan kepala dan menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya tiba-tiba terlempar ke wajah bangga laki-laki tua berjubah ungu itu. Jaraknya agak jauh ketika dia berkata, dengan kata lain, selama kamu memiliki seorang alkemis yang tingkatnya lebih tinggi daripada orang tua, ini lubang cacing akan dikembalikan ke klan Liu untuk dikelola. Liu Qing mengangguk. Beberapa harapan tanpa sadar naik di dalam hatinya ketika dia melihat Xiao Yan. Dia sadar bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis. Selain itu, dia sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 ketika dia berada di akademi dalam saat itu. Dengan bakatnya, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk tidak mengalami peningkatan. Menurut tebakannya, Xiao Yan saat ini harus menjadi seorang alkemis tingkat 6. Meskipun Xiao Yan mungkin tidak melampaui pria tua berjubah ungu itu, setidaknya dia tidak akan jauh lebih lemah. Xiao Yan tersenyum ketika melihat ini. Dia perlahan melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah pria tua berjubah merah itu. Dengan senyuman, dia berkata, "Ini senior, klan Liu belum mengakui kekalahan. Harap tunggu sebentar sebelum menyerahkan lubang cacing." Penatua Chihuo telah menemukan Xiao Yan pada saat dia muncul. Dia juga terkejut bahwa Xiao Yan mampu mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu. Kemungkinan di antara generasi yang sama, hampir tidak ada orang yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Jika klan belum mengakui kekalahan, silakan mengundang sang alkemis. Haruskah alkemis yang ditemukan klan Liu lebih kuat daripada Grandmaster Xiu? Hak pengelolaan lubang cacing ini akan menjadi milik klan Liu. Mungkin itu karena Penatua Chihuo menyadari kekuatan Xiao Yan saat ini, tetapi nadanya jauh lebih sopan ketika dia berbicara. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke pria tua berjubah ungu, menangkupkan kedua tangannya, dan tersenyum saat dia berkata, "Dalam hal itu, perkenankan aku yang kecil untuk bersaing dengan Grandmaster Xiu ini." "Apa yang kamu katakan? Kamu adalah alkemis yang diundang klan Liu." Penatua Chihuo tercengang ketika dia mendengar ini. Matanya perlahan menyapu tubuh Xiao Yan. Dia tanpa sadar merasakan beberapa ketidakpercayaan. Xiao Yan status sebagai Douzong pada usianya sudah mengejutkan Penatua Chihuo. Jika dia memiliki status alkemis, apakah dia tidak akan terlalu menakutkan? Pelatihan Doki dan keterampilan penyempurnaan pil adalah dua jalur yang sangat mendalam. Sangat sulit bagi seseorang untuk menjadi luar biasa dalam salah satu dari dua kategori. Ada sangat sedikit yang bisa berhasil mendapatkan pencapaian besar di kedua jalur. Kata-kata Xiao Yan ini juga telah memulai keributan di antara kerumunan di bawah ini. Namun, kebanyakan orang mengejek kata-kata Xiao Yan.
Meskipun pemuda ini cukup kuat, itu tidak berarti bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menantang seorang alkemis seperti Grandmaster Zheng Xiu. Menjadi salah satu pihak yang terlibat, Zheng Xiu juga kaget. Namun, senyum dingin melintas di wajahnya yang keriput. Dia melihat Xiao Yan dan berkata, "Mungkin aku yang lama mungkin benar-benar tidak dapat bersaing dengan kamu dalam hal doki. Tetapi dalam hal keterampilan alkemis, aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Kamu tidak memiliki kualifikasi." Xiao Yan mengabaikan tawa dingin Zheng Xiu ini. Matanya beralih ke Penatua Chihuo ketika tersenyum dan berkata, "Bisakah aku tahu bagaimana kita akan bersaing? Haruskah kita memperbaiki pil obat di tempat? Tidak perlu masalah seperti itu. Aku yang lama tidak punya banyak waktu untuk dibuang bersamamu." Zheng Xiu malah menjawab. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, "Karena kamu juga seorang alkemis, kamu juga harus sadar akan pentingnya kekuatan spiritual seseorang. Dalam hal ini, kita harus bersaing dalam hal kekuatan spiritual. Karena kamu berasal dari generasi yang lebih muda, aku yang dulu akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Selama kamu bisa memaksaku kembali dengan kekuatan spiritualmu, itu akan dianggap sebagai kemenanganmu." Orang tidak bisa menyalahkan Zheng Xiu karena ini sombong. Kesenjangan terbesar antara seorang alkemis dan praktisi do biasa adalah kekuatan spiritual mereka. Kekuatan spiritual level 6 alkemis sebanding dengan ahli dozong. Xiao Yan awalnya tercengang ketika dia mendengar kata-kata Zheng Xiu. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit aneh. Bersaing kekuatan spiritual. Zheng Xiu melambaikan lengan bajunya dan berdiri dengan tangan di belakangnya setelah berbicara. Matanya melirik Xiao Yan acuh tak acuh. Tingkah laku seorang Grandmaster sepenuhnya ditampilkan. Mulai. Xiao Yan sedikit melebar mulutnya. Segera, itu berubah menjadi senyuman lembut. Dia perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia dengan lembut menyapunya dari kejauhan. Ketika tangannya diayunkan, kekuatan spiritual yang besar dan megah segera menyapu dari langit seperti badai. Ekspresi Penatua Chihuo yang berwajah tenang berubah drastis saat ini. Ekspresi acuh tak acuh dari Zheng Xiu juga langsung memucat. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.